warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Wisnu Hidayat dari Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas satu praktikum mata kuliah berpraktik pemrograman berbasis web. Di sini untuk tugas satunya itu membuat website sederhana untuk pemesanan bahan ajar universitas terbuka. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat dan karena terbatas waktu juga, yaitu 15 menit, dan juga saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada sisi bagian codingnya. Oke, di dalam folder Wisnu Strip tugas 1 saya membuat coding, dan di dalamnya itu ada index HTML, dashboard, stock, tracking, dan kemudian ada folder dalam folder yaitu JS yang di dalamnya ada data.js, script.js, kemudian ada CSS yang di dalamnya ada style.css, dan aset yang di dalamnya ada gambar atau picture. Saya akan memulai dari index.html terlebih dahulu. Di sini untuk struktur kode pada halaman index.html berfungsi untuk menampilkan tampilan login aplikasi yang saya buat, yang disusun secara semantik dan interaktif. Pada bagian awal, dokumen dimulai dengan deklarasi HTML dan pengaturan metadata seperti bahasa, kemudian ada karakter UTF, viewport, responsive, serta pemanggilan file CSS untuk tampilan visual. Di dalam body terdapat elemen utama berupa form login dengan input password yang dilengkapi label untuk aksesibilitas, kemudian ada validasi dasar serta tombol login untuk mengirim data, dan tersedia juga tombol lupa password dan daftar akun yang belum memiliki akun. Dengan catatan ini tanpa backend ya, berarti ini cuman memvisualisasikannya saja. Yang membuka modal box simulasi menggunakan JavaScript. Dua modal tersebut menampilkan form sederhana untuk reset password dan pendaftaran akun baru tanpa koneksi server, yang dimana ini hanya front end tanpa back end. Kemudian di bagian bawah halaman terdapat footer dengan teks hak cipta nama saya, untuk copyright lah istilahnya, untuk cuman tambahan doang, opsional sebenarnya. Kemudian ada dua file JavaScript eksternal yang mengatur data serta logika interaksi pengguna. Jadi kesimpulannya menurut saya ya, ini halaman ini untuk namanya itu lebih responsif dan memenuhi fungsi dasar autentikasi yang diminta pada tugas praktikum. Kemudian saya di sini akan lanjut pada dashboard.html. Ini berfungsi sebagai tampilan utama setelah pengguna berhasil login ke aplikasi yang saya buat ini. Kemudian pada bagian awal dokumen berisi deklarasi HTML5, pengaturan bahasa pada umumnya lah. Kemudian pada bagian body, halaman ini dibagi menjadi dua komponen utama, yaitu sidebar dan main content. Sidebar berisi identitas aplikasi dengan judul ini, kemudian teks sapaan dinamis greeting yang akan berubah sesuai waktu simulasi JavaScript, serta gambar logo UT yang ditampilkan di bawahnya untuk mempercantik tampilan. Di dalam sidebar juga terdapat navigasi utama untuk yang berisi beberapa tautan seperti beranda, informasi bahan ajar, tracking, pengiriman, monitoring progress DO, delivery order, kemudian rekap bahan ajar dan history transaksi, disertai tombol logout untuk keluar dari sesi login ini. Pada bagian bawah juga saya menambahkan footer yang bertuliskan copyright juga, sama seperti di halaman index.html. Kemudian
Itu pada bagian main konten menampilkan judul halaman dashboard serta deskripsi singkat yang menyambut pengguna. Di bawahnya terdapat beberapa kart menu yang masing-masing berfungsi untuk mengakses halaman lain, informasi bahan ajar, tracking. Kemudian setiap tombol dan tautan tersebut akan berinteraksi melalui JavaScript untuk menampilkan data atau melakukan simulasi. Pada bagian akhir saya menambahkan file JavaScript untuk memanggil menjalankan logika interaktif seperti salam waktu lokal, fungsi logout, serta pengelolaan tombol-tombol menu. Jadi pada halaman ini sudah lengkap dan walaupun sederhana, dashboard modern yang digunakan. Kemudian saya akan lanjut pada stok HTML. Di sini stok HTML berfungsi untuk menampilkan dan mengelola data stok bahan ajar pada aplikasi secara dinamis menggunakan JS DOM. Pada bagian body terdapat bagian header yang berisi judul besar informasi, stok bahan ajar, kemudian keterangan singkat juga terkait data ini diambil dari data stok, data bahan ajar, kemudian memuat elemen utama berupa table stok yang saya kasih ID stock table yang di dalamnya ada nomor, kode, judul, jenis stok, dan action buat hapus atau tambah. Tabel ini diisi secara otomatis oleh JS yang ada pada data dummy yang nanti akan saya jelaskan. Dan pada bagian bawah tabel terdapat form inline berisi beberapa input, yaitu kode, judul, jenis, dan stok, serta tombol tambah yang digunakan untuk menambahkan data stok baru secara langsung ke tabel menggunakan manipulasi DOM. Selain itu juga saya menambahkan terdapat tombol kembali untuk mengarahkan pengguna ke menu halaman dashboard yang tadi. Pada bagian akhir juga saya sama menambahkan 2 file JS. Kemudian saya akan lanjut ke tracking .html. Ini berfungsi untuk menampilkan fitur pelacakan pengiriman bahan ajar berdasarkan DO, nomor DO. Kemudian isi dari file ini menampilkan header berisi judul tracking dan penjelasan singkat. Agar pengguna bisa mengetahui melihat tracking pengiriman. Kemudian di dalam main container terdapat form input dengan label dan kolom teks untuk memasukkan nomor DO serta tombol cari untuk memicu pencarian yang menggunakan JS. Di bawah tombol tersebut terdapat tautan kembali untuk memudahkan pengguna kembali ke halaman dashboard. Selanjutnya terdapat section hasil pencarian yang semula itu ID result area yang awalnya tidak saya tampilkan. Kemudian setelah data dicari maka data tersebut akan muncul. Jadi pada nomor DO dimasukkan tidak ditemukan maka akan muncul alert bertuliskan nomor DO tidak ditemukan. Kemudian untuk memberikan umpan balik kepada pengguna, saya menambahkan di bagian akhir halaman file juga data.js untuk menyediakan data dummy pengiriman dan script JS. Kemudian saya akan menjelaskan pada bagian data.js. Pada data.js berfungsi sebagai sumber data dummy. Ini digunakan untuk seluruh halaman pada aplikasi ini. Pada bagian pertama itu ada data bahan ajar, kemudian
yang digunakan untuk menampilkan pada halaman stok HTML. Setiap objek di dalam array memiliki atribut kode, judul, jenis, dan stok yang mencerminkan data nyata di gudang bahan ajar seperti pemrograman dasar, basis data, algoritma, desain web. Kemudian di sini juga saya menambahkan data dummy untuk user untuk login, yaitu ada wisnu.ut.ac.id untuk akses. Kemudian di sini juga ada data pengiriman, tracking, dan ya seperti itu. Kemudian saya akan lanjut pada script.js yang dimana ini untuk mengatur interaksi dan logika dinamis pada keseluruhan halaman. Ini bekerja berdasarkan kelas pada body untuk menentukan fungsi setiap halaman. Kemudian pada halaman login, script mengatur simulasi login, pendaftaran, dan sebagainya. Kemudian pada halaman tracking, script juga menampilkan hasil pencarian nomor DO, delivery order, data delivers. Jadi ini file script.js ini perannya sangat sentral, vital lah intinya untuk interaksi website agar lebih mobile dan lebih enak juga. Kemudian yang terakhir itu saya akan menjelaskan tentang style.css yang dimana ini berfungsi untuk tampilan data data dan tata letak keseluruhan aplikasi ini, website. Ya, CSS sebenarnya pada umumnya lah. Kemudian saya akan menjelaskan pada sisi bagian websitenya. Di sini saya akan login Wisnu. Jangan login dulu deh. Kita simulasikan dulu daftar. Nah, ini tadi saya udah nyoba, kemudian daftar, oke. Alertnya sudah muncul. Ini juga form untuk lupa password. Kemudian di sini saya akan masuk dengan akun yang sudah saya tambahkan. Pada data dummy tersebut. Oke, di sini saya sudah masuk. Di sini juga ada greetings, selamat sore. Saya melakukan tag video ini di jam 4.50. Berarti ini udah masuk waktu sore. Kemudian di sini juga ada sidebar. Kemudian saya akan masuk ke menu stok. Di sini saya akan menambahkan kode BA005, judul logic, kemudian jenis BMP aja, stok misal 10, 100, tambah, kemudian saya hapus. Di sini juga ada alert apakah ya. Kemudian di sini juga saya menambahkan kembali ke menu utama. Kemudian saya cek DO. Di sini saya akan mengecek nomor delivery order DO 2025 10.01. Saya akan cari, kemudian muncul. Nah, saya coba cari data lain. Nah, kembali. Jadi penjelasan ini ini saya juga menambahkan tombol logout untuk ke bagian menu login. Kita coba logout. Nah, logout sudah berhasil. Jadi sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.